Jadi pengguna e-bike itu bukan hanya orang-orang yang sakit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan dilimpahkan banyak rezeki saat menonton video ini. Amin. Untuk video kali ini aku mau sharing apa sih manfaat e-bike atau electric bike ya. Yang pertama, manfaatnya adalah meringankan kerja dengkul saat menggoes. Yang kedua, iya cuma itu manfaatnya, meringankan kerja dengkul saat menggoes. Tapi pengaplikasiannya ya, untuk kasusnya itu seperti apa mungkin bisa disimak video berikut ini. Atau bisa dibilang siapa saja sih yang cocok menggunakan e-bike? Nah, yang pertama teman-teman yang sakit gitu ya, dalam kondisi sakitnya. Contoh nyatanya aku sendiri nih, kebetulan aku mengalami GERD ya, atau asam lambung yang naik ke kerongkongan. Salah satu efeknya adalah jadi tidak bisa olahraga dengan intensitas tinggi gitu, nggak bisa terlalu capek. Kalau kecapean GERD-nya bisa kambuh atau bisa mengalami kelelahan yang over gitu ya. Nah, mungkin teman-teman punya kondisi kesehatan apa gitu, nggak bisa olahraga, atau dalam hal ini sepedaan yang terlalu jauh atau terlalu ngos-ngosan gitu ya. Bisa banget pakai e-bike untuk membantu meringankan kerja dengkul dan kerja nafasnya. Yang selanjutnya adalah teman-teman yang berbike to work atau sepedaan berangkat kerja dan pulang pakai sepeda ke kantor. Nah, kenapa kok cocok pakai e-bike? Salah satu alasannya karena selain lebih ringan juga bisa lebih cepat ya. Apalagi kalau teman-teman pakai MTB. Itu bisa mengurangi efek lelah dan juga lebih cepat pastinya sampai ke kantor. Dan lagi-lagi contoh nyatanya adalah aku juga nih. Jadi aku dulu sebelum kena GERD sempat berbike to work pakai sepeda ya. Dan sekarang karena kena GERD ini nggak bisa bike to work karena jaraknya emang cukup jauh, 15 kilo, kalau PP itu 30 kilo. Nah, kalau sekarang aku pakai e-bike ini bisa bike to work tanpa kendala yang besar gitu. Jadi nggak sampai kelelahan gitu ya. Selanjutnya adalah teman-teman yang mungkin sudah usia ya, atau yang mungkin pensiun gitu. Sebetulnya tidak semua teman-teman yang sudah tua atau sudah pensiun itu nggak kuat sepedaan jauh. Banyak banget teman-teman di sana yang sudah berusia gitu, tapi masih sangat kuat untuk sepedaan jauh. Dan juga menanjak itu juga kuat loh. Tapi ada beberapa orang yang mungkin karena kondisi tertentu nggak bisa sepedaan jauh, padahal hobinya itu sepedaan. Nah, bisa banget pakai e-bike ini. Contohnya juga aku punya Pak D, dan Pak D ku itu tahu kalau aku itu punya e-bike. Sering beberapa kali itu minjem sepedaku ini, dan kalau sudah pinjem itu bisa 2 minggu, 3 minggu gitu baru dikembalikan. Nah, Pak D ku itu pensiunan, umurnya mungkin sekarang 65-an tahun ya. Beliau kalau seneng sepedaan gitu, dan kalau pakai e-bike ku ini yang biasanya pakai sepedanya itu sepeda biasa,
hanya ke mungkin antar desa gitu ya. Kalau pakai e-bikeku ini, beliau bisa sepedaan antar kecamatan gitu. Bisa sepedaan ke rumah temen atau rumah saudara yang lebih jauh. Selanjutnya, e-bike ini bisa dipakai juga untuk teman-teman yang pengen nanjak gunung nih. Yang suka naik gunung, kan pemandangannya pasti beda ya dengan yang di jalan datar. Nah, namun mungkin karena kurang latihan atau mungkin keterbatasan fisik, naik gunung itu kan bisa dibilang berat ya. Olahraga yang berat kalau naik sepeda. Nah, kalau pakai e-bike ini bisa banget naik gunung tanpa ngos-ngosan gitu. Olahraganya masih dapat, kita goes ke tempat yang hijau-hijau juga masih dapat. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau pengen tetap merasakan sensasi goes di tanjakan yang berat ya. Itu kalau e-bike kan ada level asisnya ya, level 1, 2, 3 atau sampai 5. Atau kalau dalam kasus sepedaku ini itu pakai handle gas, asisnya, besarnya asis itu bisa ditambah atau dikurangi dengan bukaan handle gasnya. Kalau pengen lebih berat ya handle gasnya dibuka sedikit aja. Jadi dengan tenaga yang tidak terlalu ngos-ngosan, bisa nanjak lebih jauh atau lebih tinggi ya, lebih tepatnya. Dan mungkin teman-teman yang suka downhill gitu ya, mau menaikkan sepedanya ke atas bukit. Nah, itu kan berat ya. Kalau lagi males atau mungkin efisiensi waktu, efisiensi tenaga, itu bisa banget pakai sistem e-bike untuk membantu naik tanjakan. Kan sekarang juga banyak banget sepeda downhill atau enduro yang tipenya e-bike. Selanjutnya teman-teman yang seneng goes tapi pengen cepet gitu, pengen cepet sampai tujuan. Nah, salah satunya contohnya itu bike to work. Itu kan juga pengen lebih cepet ya untuk sampai. Nah, bagi teman-teman yang pengen sampai lebih cepet, bisa pakai e-bike. Karena kalau untuk kecepatannya sendiri ya, untuk punyaku ini kecepatan maksimal itu bisa 32-an km per jam. Itu dengan asis yang paling besar ya. Sebetulnya kecepatan ini nggak jauh beda dengan road bike ya. Kalau teman-teman pakai road bike, bisa banget kecepatan sampai 32 bahkan 40 km per jam. Kebetulan aku juga pengguna road bike ya. Jadi bedanya ya kalau pakai e-bike, tenaga yang dikeluarkan untuk menggoes lebih kecil, nggak terlalu ngos-ngosan. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang pengen lebih jauh goesnya gitu ya. Kayak aku seneng goes, namun kalau pakai sepeda bukan e-bike ya karena kondisi yang aku sebutkan di depan tadi ya, nggak bisa goes jauh. Yang biasanya itu hanya antar kecamatan gitu. Kalau pakai e-bike bisa antar kota, antar kabupaten. Bisa banget pakai e-bike buat teman-teman yang suka sepedaan namun terkendala jarak. Maksudnya pengen lebih jauh tapi tidak kuat. Mungkin beberapa kasus nyata penggunaan e-bike seperti itu ya. Namun tetap nih ada kendala untuk menggunakan e-bike, yaitu jarak tempuhnya. Karena baterainya kan ya nggak bisa di-charge dengan cepat dan juga kapasitasnya biasanya nggak terlalu
besar ya. Kalau punyaku ini baterainya lithium ion kapasitas 10,4 Ah, jarak maksimal ini dengan asis besar ya. Dengan asis besar itu sekitar 35 sampai 40 kilometeran. Dan kalau misalkan pakai asis kecil sebetulnya bisa lebih jauh lagi. Contoh ada e-bike pabrikan Polygon Kalosi Miles. Nah, itu bisa sampai 90 km itu jarak tempuhnya dengan asis yang kecil. Oke, mungkin itu dulu untuk sharing kali ini. Semoga bisa jadi gambaran teman-teman apa sih atau buat apa sih e-bike itu. Kalau mungkin teman-teman punya cerita yang lain, bisa banget nih ditambahin di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga sehat selalu dan salam goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.